Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 Sistem Indera Penglihatan yang beranggotakan 1. Aisyah Afriani Putri dengan NIM 21003001. Yang kedua ada Aisyah Firna Agusta dengan NIM 21003002. Yang ketiga ada Dara Puspa dengan NIM 21003013. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah dan Dara. Masuk ke materi pertama yaitu anatomi fisiologi indera penglihatan. 1. Terdiri dari okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Yang kedua, saraf indera penglihatan terdiri dari nervus opticus, muncul dari sel ganglion dalam retina. A. Okuli aksesoria yaitu 1. Supercilium atau alis mata, 2. Palpebra, 3. Aparatus lacrimalis atau air mata, 4. Konjungtiva, 5. Muculus oculi atau permukaan dalam palpebra. B. Oculus atau bola mata terdiri dari 1. Kornea, 2. Sklera, 3. koroid, 4. iris, 5. korpus ciliaris, dan 6. retina. Selanjutnya bagian-bagian mata. 1. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Yang kedua, pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. 3. Iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. 4. Retina atau selaput jala adalah lapisan sangat tipis yang pekat terhadap cahaya. 5. Sklera atau selaput putih adalah bagian dinding putih mata. 6. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak. 7. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina. 8. Koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen. 9. Titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan bekas saraf menuju otak. Selanjutnya ada bola mata. Bola mata manusia berbentuk bulat dan agak pipik dari atas ke bawah. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. 5/6 bagiannya terbenam dalam rongga mata dan hanya 1/6 bagian yang tampak dari luar. Bola mata dilindungi oleh pelupuk mata atas dan bawah. Untuk melihat mata dapat terbuka dan bila tidur mata akan tertutup. Bola mata ini dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Gerakan ini dilakukan oleh otot mata. Dinding bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunica fibrosa atau lapisan bagian terluar. Yang kedua, tunica vasculosa atau lapisan bagian tengah. Yang ketiga, tunica nervosa atau lapisan bagian dalam. Anatomi bagian depan terdiri dari kornea, iris, sklera, dan konjungtiva. Anatomi bagian tengah terdiri dari lensa dan rongga vitreous. Anatomi bagian belakang terdiri dari retina, makula, dan saraf optik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Firna Agusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, NIM 21003002. Saya akan melanjutkan materi pembahasan kelompok saya yaitu tentang saraf penglihatan. Saraf penglihatan atau nervus opticus dari mata kanan dan mata kiri dari bola mata akan saling bersilangan pada suatu tempat yang dinamakan plasma opticus. Persilangannya bersifat partial crossing. Hanya nervus opticus bagian tengah yang saling bersilang. Dari plasma opticus, saraf opticus atau saraf penglihatan melanjutkan diri sebagai tractus opticus. Secara anatomi fisiologi, tractus opticus berbeda dengan nervus opticus. Tractus opticus akan berganti saraf pada corpus geniculum atau CGL. Dari CGL akan keluar suatu saraf yang menyebar berbentuk kipas yang dinamakan radio-optical gratio atau ROG. ROG akan berakhir di otak pada korteks cerebrio-occipitalis area Bronman. Apabila rangsangan penglihatan sampai pada pusat ini, maka kita akan sadar dengan apa yang kita lihat. 2. Pemeriksaan ketajaman penglihatan. Pemeriksaan ketajaman penglihatan atau visus adalah kemampuan mata seseorang untuk melihat suatu benda yang dilihat. Satu cara pemeriksaan ketajaman penglihatan. Di dalam klinik ataupun di dalam laboratorium, visus diperiksa dari optotipe Snellen atau Snellen card. Optotipe terdiri dari huruf blok dengan warna hitam di atas dasar putih yang makin ke bawah makin kecil ukurannya. 2. Hasil penilaian visus dinyatakan sebagai pecahan, di mana pembilang adalah jarak pemeriksaan meter atau feet dari orang yang diperiksa terhadap Snellen card. 3. Adaptasi gelap atau scotopic vision.
Apabila tidak masuk ke ruangan yang gelap beberapa waktu, mata kita seakan-akan buta. Tetapi secara berangsur-angsur kita akan melihat lintasan cahaya lemah dan akhirnya detail dari lingkungan menjadi nyata. 4. Adaptasi terang atau photopiovision. Apabila kita keluar dari ruangan yang gelap menuju ruangan yang terang, maka mata akan terasa silau. 5. Proses akomodasi. Proses akomodasi adalah kemampuan dari lensa untuk menambah dioptrinya atau daya bias suatu lensa yang bergantung dari derajat lengkung permukaan lensa dan indeks bias dari zat yang membutuhkan lensa. Baiklah, saya Dara Puspa dengan NIM 210030113. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aisyah Firna Agusta, yaitu tentang kelainan pada lapisan pigmen retina. Kelainan pada lapisan pigmen retina terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama reaksi kimia. Di dalam retina berlangsung suatu reaksi kimia yang berubah rangsangan cahaya impuls listrik. Kedua, peristiwa retina motorik bergeraknya butir-butir pigmen pada lapisan pigmen. Ketiga, pemecahan dari retina ini diakibatkan oleh adanya penguraian rodopsi. Selanjutnya, yaitu kelainan pada pergerakan bola mata. Kelainan pada pergerakan bola mata terbagi menjadi 3, yaitu nervus 3, nervus 4, nervus 6. Nervus 3 adalah ocumotorius yang terdiri dari 2, yaitu MRM atau musculus rectus media. Yang kedua adalah MR1 atau musculus rectus inferior. B. Nervus 4 adalah troclearvis mos adalah menggerakkan bola mata ke arah atas. Ketiga, nervus 6 adalah abdusen MRL atau musculus rectus lateral adalah menggerakkan bola mata ke arah luar atau samping. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang memuat organisme untuk melihat. Sistem indera penglihatan menafsirkan informasi cahaya untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Mata adalah sistem utama yang sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina selanjutnya dengan perantara serabut nervus opticus. Mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Faktor usia pun mengakibatkan gangguan yang dapat merusak mata. Mata memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Mata terdiri dari kornea, pupil iris retina, sklera, lensa mata, saraf optik, koroid, dan titik buta. Adapun beberapa saraf indera penglihatan, yaitu saraf optikus, muncul dari sel-sel ganglion dalam retina bergabung untuk membentuk saraf optikus. Cukup sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang salah, tolong dimaafkan dan selamat siang.